Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kecerdasan buatan dengan saya Nina Lestari dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sangga Buana. Kali ini kita akan membahas mengenai metode searching atau algoritma searching. Searching adalah mekanisme pemecahan masalah yang paling umum. Dan metode searching pada kecerdasan buatan merupakan searching terhadap problem space atau ruang masalah. Jadi kita sedang mencari bagaimana cara penyelesaian dari sebuah masalah. Bagaimana cara melakukan searching atau kita akan menyebutnya ke depan sebagai bagaimana algoritma searching. Itu bisa pertama dengan cara uninformed search atau blind search. Dengan cara ini kita memang tidak memiliki panduan apapun untuk menuju ke tujuan. Jadi kita diberikan sebuah masalah tapi kita hanya diberikan tujuannya saja tanpa tahu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua adalah informed search atau heuristic search. Dengan menggunakan algoritma ini, kita diberikan sebuah panduan untuk bisa mencapai ketujuan atau kita sebut dengan goal state, dan tentu saja akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh uninformed search. Yang pertama, breadth first search atau kita sebut dengan BFS, kemudian depth first search, depth limited search, uniform coarse search, iterative deepening search, dan bidirectional search. Nanti kita akan membahas beberapa dari metode algoritma ini dan kita akan mencoba menjelaskan masalah dengan cara-cara yang kita sudah pelajari. Kemudian kita lihat apa yang contoh-contoh uninformed search. Itu ada generate and test, high climbing, simulated annealing, kemudian best first search, greedy best atau first search, S star, iterative deepening S star, simplified memory bounded, bidirectional A+, modified bidirectional A+, dynamic weighing A+, and beam A. Nah, kita akan sedikit bahas sebetulnya apa yang kita sebut dengan uninformed search atau blind search. Jadi, sebagai contoh, kita diberikan sebuah masalah yang misalnya adalah sebuah pohon gitu ya. Kita hanya dikasih tahu untuk bisa sampai ke puncak pohonnya tanpa diberitahu caranya seperti apa. Kita bisa melewati seluruh dahan, kita bisa melihat dulu seluruh daun-daunnya, atau misalnya kita langsung ke puncak, kita tidak diberitahu bagaimana caranya. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan tidak punya domain knowledge. Kita tidak diberi arahan apapun, tapi kita harus sampai ke tujuan. Tentu saja cara ini memiliki kekurangan karena bisa jadi sangat lama, karena satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah ngetrace semua kemungkinan yang ada. Jadi kita menelusuri semua kemungkinan untuk mencapai ke tujuan tersebut. Jadi metode operasinya kita sebut dengan brute force way atau ya brutal. Memang kita hanya menelusuri saja dahan mana dulu, daun mana dulu, atau kita mau lurus saja. Kita tidak pernah tahu mana yang akan kita gunakan. Jadi memang kerjanya adalah dengan cara menelusuri sampai mendapatkan tujuan. Nah, di dalam metode kecerdasan buatan, di dalam metode searching itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama itu kita sebut dengan initial state atau kondisi awalnya, kita sebut dengan initial state. Kemudian ada goal state, itu adalah tujuannya seperti apa. Nah, algoritma uninformed ini tidak memberikan informasi atau pengetahuan mengenai permasalahan yang ada. Ya, isinya hanya sebatas definisi dari algoritma tersebut. Jadi memang ketika pada kondisi tertentu kita memang sangat menghabiskan waktu dan sama sekali tidak efektif. Nah, yang kedua itu adalah heuristic search atau kita sebut tadi di awal adalah informed search algorithm. Jadi dengan menggunakan metode algoritma ini, kita itu menggunakan domain knowledge. Jadi kita diberitahu bagaimana cara pemecahan masalah yang efisiennya, atau kita diberitahu arah yang benarnya supaya kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Itulah kenapa metode ini disebut dengan metode yang lebih efektif dan reasonable secara waktu gitu ya. Efektif secara waktu atau cost, dan reasonable secara waktu atau cost. Dan metode ini termasuk metode yang bisa menyelesaikan berbagai masalah kompleks.
Jadi sebetulnya selain dua metode ini ada metode yang lain yang sering digunakan atau diterapkan dalam games, yaitu Minimax algorithm. Nanti kita akan juga mempelajari mengenai hal tersebut. Untuk penerapan algoritma searching itu bisa dilihat pada penentuan rute, navigasi robot, perencanaan pada block word, kemudian juga ada add puzzle dan berbagai macam contoh lain sih. Memang kebanyakan ini banyak sekali hal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma searching ini. Dan searching merupakan langkah awal untuk dapat menerapkan kecerdasan buatan dalam sebuah perangkat yang kita rancang. Demikian untuk pengenalan mengenai searching algorithm. Sampai jumpa di video berikutnya.